Color Sepi, berbagi pengalaman, cerita, inspirasi, desain, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yahya Irfan Heru, di channel Color Sepi. Ya teman-teman, di video ini saya akan melanjutkan tentang 5 hal yang saya bahas di video sebelumnya, yaitu tentang tips cara agar sales kita naik ya di microstock. Tapi kali ini aku membahas yang poin pertama, dan menurut saya sih ada 5 poin ya. 5 poin ini yang menurut saya itu mungkin lebih personal, itu ada di poin 1 dan poin 5. Yang 3 ini lebih general ya, lebih umum. Nah, apa itu yang poin pertama, yaitu tentang punya karakteristik atau style gitu, style design gitu ya, yang harus kita, sebenarnya bukan keharusan juga sih, tapi paling nggak kalau kita mempunyai itu tuh akan lebih mudah diingat gitu sama customer tuh, bahwa si kontributor atau si artis ini itu mempunyai karakteristik berbeda gitu. Nah, di sini tuh kebanyakan teman-teman tuh nanya gitu, bagaimana caranya menentukan style itu atau karakteristik itu. Jadi kita bagaimana caranya menemukan style itu gitu di setiap artis itu atau desainer atau ilustrator ya. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul gitu. Itu bagaimana gitu. Nah, ini saya akan coba jawab sebisa saya ya. Jadi sebisa saya sesuai pengalaman gitu ya. Jadi di sini kalau saya amati sih, yang paling penting dari itu adalah harus tahu karakteristik kita itu orang seperti apa gitu. Saya itu orang seperti apa. Maksudnya teman-teman itu orang seperti apa gitu. Jadi pribadi ya, dicari dulu kita tuh orang seperti apa. Artinya gini, sesimpel gini, misalkan otomatis kalau yang jadi kontributor di microstock pasti kan bisa gambar ya, kebanyakan pasti bisa gambar. Nah, itu berkaitan dengan kita tuh tipe orang seperti apa gitu. Jadi misalkan sesimpel gini, saya menggambarkannya sih lebih ke general sama spesifik gitu. Jadi kalau general itu gampangnya gini, ada orang yang memang bisa menerima brief atau bisa memberikan solusi umum, secara umum. Misalkan aku pengen digambarin ini, atau menerima order ini bla 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 bla. Nah, itu orang yang biasanya itu mudah untuk menerima brief, bisa menerima istilahnya itu lebih gimana ya, bisa diatur lah katakanlah kayak gitu ya. Jadi orang yang bisa lebih mudah menservis orang lain, itu lebih general ya katakan. Jadi bisa kemungkinan kalau misalkan dia punya skill yang bagus ya, skill art, otomatis kan pasti semua punya skill, karena ilustrator, desainer, dan artis untuk ini ya, untuk microstock itu kan pasti punya skill. Nah, sekarang ada dua tipe nih, kita harus bedain tipe yang mana dulu. Tipe yang bisa semuanya, maksudnya bisa lebih general, atau yang lebih spesifik gitu. Nah, kita bahas satu yang general dulu, yang umum ya. Nah, biasanya orang-orang yang bisa gambar semuanya gitu, katakanlah itu sering menerima order gambar atau apa gitu, itu lebih cenderung sulit untuk punya style. Artinya gini, karena memang kebiasaan seperti itu. Jadi kayak semacam nah, ya triknya ya nanti kita bahas ya. Jadi ya itu kesimpulannya seperti itu dulu, kesimpulan sementara. Nah, kemudian yang kedua ini ada orang-orang yang sulit untuk diatur, katakanlah. Misalnya bukan sulit diatur sih, misalnya itu kayak punya idealisme sendiri gitu. Jadi tuh kadang-kadang orang yang punya idealisme sendiri itu emang agak susah untuk diatur. Contohnya kayak saya nih ya, misalkan nih aku disuruh gambar kayak gitu, misalkan aku disuruh brief, misalkan nih ada Shutterstock atau apa agensi mana lah, ada brief shortlist gitu untuk brief, saya malas ngerjainnya kayak gitu. Pengalaman karena saya pernah masuk di kontributor Fake Easy yang eksklusif, itu kan ada briefnya tuh, itu saya nggak kuat ngerjain, cuman 40 gambar aja saya nggak kuat. Jadi saya keluar aja gitu. Nah, itu kecenderungan saya tuh pengen menggambar bebas. Nah, itu yang kedua. Jadi memang orang yang dia punya spesifikasi kriteria khusus, ada yang umum yang bisa gambar semuanya lah, katakanlah sesimpel itulah. Jadi, nah itu kalau misalkan
yang saya bilang itu yang pertama ini kemungkinan agak sulit untuk punya style karena dia lebih general. Nah, yang kedua ini lebih mudah untuk punya style atau karakter sendiri. Nah, sekarang yang kita bahas yang pertama dulu, yang tadi itu yang general. Nah, tipsnya untuk yang general sebenarnya mudah. Itu ini kan tetap berkaitan dengan apa namanya, mendongkrak sales ya. Ya udah, kalau yang general ya udah ikutin brief yang ada. Misalkan katakanlah gini, aku nggak punya karakter nih tapi bisa gambar apa aja. Ya udah, gambar apa aja nggak apa-apa, yang penting sesuai tema gitu, sesuai brief yang ada di Microstock itu, atau suggestion tema, atau apa namanya ya, sesuai inilah season gitu ya, setahun tuh apa aja. Nah, kayak gitu-gitu aja. Atau ya caranya ya sedikit-sedikit. Biasanya orang yang kayak itu bisa sedikit apa ya, meniru, tapi jangan bener-bener niru gitu. Jadi mudah untuk menduplikat style, tapi jangan benar-benar diduplikat ya. Ya udah, pokoknya dibikin sesuai yang tren apa, udah dibikin kayak gitu. Jadi itu bisa lumayan mendongkrak lah. Jadi bisa meskipun jadi follower kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua yang saya bilang, kayak contohnya kayak saya ini nggak bisa diatur, jadi gambarnya semaunya gitu ya. Ya itu berarti ya dari situ tuh sebenarnya saya nggak nyari style. Jadi ya memang kalau misalkan teman-teman yang tipe seperti itu dan belum menemukan style gitu ya, coba begini aja sih, segampang gini, misalkan senangnya apa gitu. Senangnya apa itu dalam artian bukan cuma gambar aja. Katakanlah misalkan senangnya tuh hal-hal yang berbau mungkin imajinasi, atau senang yang berimajinasi, senang yang apa namanya, yang abstrak, atau pokoknya senangnya apa dulu gitu. Katakanlah kalau misalkan senangnya cuma gambar orang gitu ya, ya udah bikin style yang gambarnya seperti itu gitu. Atau gambar manga, ya udah bikin style yang seperti itu gitu. Cari apa maksudnya, bukan langsung dibikin style tapi digambar aja gitu. Saya kan pernah bilang ya, kalau apa namanya, style tuh nggak usah dicari, gambar aja. Nah, sebenarnya tujuannya tuh untuk memancing. Gambar aja tuh karena kita suka, jadi semengalir aja gitu. Otomatis lama-lama itu nanti akan menemukan titik nyaman. Nah, ketika titik nyaman itu ketemu, itulah di situ stylenya gitu. Kalau saya nyarinya gitu. Jadi saya dulu itu secara nggak sadar, ketika saya bebaskan gambar apa aja, itu tiba-tiba kok suka menggaris seperti ini, suka dengan warna-warna seperti ini. Nah, itu karena diulang-ulang gambar aja, nggak usah mikir. Lama-lama ketemulah style itu gitu. Dan itu juga butuh waktu yang lumayan ya. Dan saya juga nggak menentukan saya harus style pakai ini, enggak. Tapi yang penting nyaman yang mana, nyaman gambar seperti apa. Nah, itulah yang kita jadikan style pada akhirnya. Otomatis kalau kita suka melakukan itu, nggak bosen gitu. Jadi otomatis meskipun dilakukan berulang-ulang, itu nggak akan bosen karena memang sukanya seperti itu. Nah, kayak gitu. Itu kalau yang memang ngikutin apa yang kita suka gitu, idealismenya kita, apa yang kita suka, itu ya kayak gitu. Aku ngerjain apa gambarnya kayak gitu, ya udah kayak gitu aja. Nah, setelah punya style itu barulah di-apply ke tema-tema gitu. Misalkan kayak temanya ya sesimpel gambar background, ya udah kasih aja tema New Year, kasih blok putih misalkan Happy New Year 2023 misalkan gitu. Itu kan udah masuk gitu, udah. Jadi style kita masuk ke tema-tema itu gitu. Itu untuk jawaban untuk bagaimana cara mencari style. Jadi memang nggak sengaja dicari, aku harus gambar seperti ini, tapi lama-lama kok nggak suka, nanti nggak akan bertahan di situ pasti gitu. Jadi, waduh, aku bosen gambar kayak gini. Contoh, saya juga pernah tuh, saya suka dengan style orang lain gitu ya. Wah, ini keren nih stylenya, nyoba kayak gini ya gitu. Lama-lama bosen, lama-lama nggak nyaman, karena bukan bosen, lama-lama nggak nyaman ngerjainnya. Jadi saya nyamannya begini sih, ya udah kayak gitu aja gitu. Nah, itu akan saya bikin terus, dan apa namanya, ya, yang gambarnya akhirnya seperti itu, secara nggak disadari tuh kebentuk sendiri gitu. Itu yang namanya proses menjadi karakter atau style itu gitu. Jadi bukan sengaja memang diciptakan saat itu juga, aku harus bikin kayak ini ya, nggak kayak gitu. Nanti itu pasti akan ada titik apa namanya, nggak betahnya gitu. Nah, itu juga bagian dari proses gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang kan gini, kita pengen nyari menentukan style, kita coba ini gitu, kayak seolah-olah itu nggak konsisten. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa, karena itu adalah bagian dari proses. Jadi kita mencari gitu ya, mencari mana nih yang paling cocok nih. Nah, secara kita nggak sadari itu ternyata ada benang merah, ternyata aku cocoknya begini nih, oh ya udah ini aja gitu. Tapi jangan dipaksakan juga, tetap dikerjain, nanti lama-lama akan berkembang dengan sendirinya, dan itu akan membentuk istilahnya tuh kematangan dalam berkarya kayak gitu. Itu kalau yang kedua tadi ya. Nah, kalau yang pertama nih, kembali lagi nih, yang pertama nih, orang-orang memang bisa gambar apa aja gitu ya, yang memang dia perfect, bisa meniru dengan bagus, bisa
apa namanya istilahnya itu ya lebih general gitu, lebih mudah menerima order. Misalkan ada order bikin gambar gini, selalu bisa bikin gambar ini, katakanlah tuh mungkin lebih dari secara skill tuh jago gitu ya. Nah itu sebenarnya ya kalau menurut saya sih ya itu, jadi nggak usah terlalu pusing juga. Styleku nggak ada nih, gambarku begini-begini aja, ya ikutin aja nggak apa-apa. Jadi memang ya stylenya lebih general aja gitu. Jadi itu juga nggak salah juga, bagus juga, karena bisa lari ke tempat lain lebih banyak lah, katakanlah tuh punya variasi lebih banyak, misalkan ke Fiverr, lalu ke apa namanya ya otomatis juga jalurnya tuh lebih banyak gitu. Nah untuk misalkan nih pengen jadi kontributor di yang eksklusif lah di Envato atau di apa namanya di Freepik atau di FakeEasy, itu juga lebih mudah karena memang lebih mudah menerima brief gitu, bisa bikin tema-tema. Nah kalau saya tuh males makanya orangnya males, jadi ya udah gambarnya ngawur-ngawuran gitu. Makanya seolah-olah tuh kayak punya style sendiri atau punya karakteristik sendiri, padahal saya males bikin yang terlalu ribet, males mikir, nah kayak gitu. Tapi secara nggak langsung itu membentuk karakteristik kita itu. Jadi kalau ditanya cara menentukan style gimana, ya tergantung ini tadi dua faktor itu, kita orang seperti apa dulu, kita harus pahami. Nah itu juga cara memahami juga, kita nggak bisa langsung aku orang seperti ini ya, itu berproses sih. Kita bisa kira-kira kok, misalkan aku tuh biasanya tuh misalnya disuruh gambar ini mau, dan nggak ada rasa pusing, nggak ada rasa stres ngikutin brief dari orang. Nah itu berarti teman-teman lebih general, dan itu rasanya lebih bisa lari kemana aja sih, lebih enak sih. Jadi untuk kerja apa namanya jadi ilustrator, baik itu luar apa dalam, terus punya apa namanya mau ke Fiverr bikin order apa gitu, itu masih bisa lari kemana-mana aja. Jadi kalau saya kan gambarnya kan gambar yang ngawur ya, maksudnya itu sesuai kemauan saya sendiri. Jadi ya paling gampang ya saya jual di Microsoft gitu, dan ya jadi apa ya istilahnya ya jadi ya seniman ya semaunya sendiri gitulah, intinya kayak gitu. Jadi ya itu pilihan karena gimana kita nyaman lah gitu. Jadi nggak perlu memaksakan apa namanya aku harus stylenya begini, nggak perlu memaksakan, tapi dalam berproses itu bagus, nggak apa-apa. Jadi berproses maksudnya tuh aku pengen nyoba ini, nanti ketika ketemu titik nggak nyaman, ganti lagi, itu menurut saya nggak masalah, karena proses pencarian juga gitu. Jadi ya nggak perlu pusing sih. Jadi tetap, makanya saya bilang gambar aja, gambar terus aja, explore terus latihan terus. Itu sebenarnya proses gitu. Nanti kan lama-lama kita menemukan, oh saya nyamannya di sini, saya ternyata itu digabungin lama-lama tuh nanti ya beberapa tahun, puluhan bisa 5-10 tahun itu akan ada titik nyaman, dan akhirnya tuh kayak semacam gini. Saya tuh kalau gambar itu udah nggak mikir, kayak meditasi aja. Jadi proses apa namanya proses hening gitu tuh dengan menggambar, mau manual maupun digital, itu yang saya rasakan tuh kayak gitu, mengalir aja. Jadi udah nggak mikir lagi jadinya seperti apa tuh, udah nggak mikir lagi. Yang penting saya bikin banyak dulu. Nah itu saya tempel warna, misalnya saya warnain, saya bikin garis, saya warna. Baru setelah itu saya masukin tema ini bisa nih gitu, atau mau masukin ke jadiin background, atau masukin jadi apa namanya banner, atau apa ya fabric print atau apa, itu bisa masuk kemana-mana sih sebenarnya. Jadi pattern atau pola stylenya sama, tapi bisa masuk ke tema apa aja gitu. Kayak kemarin tuh yang saya gimana ya, belum ya pokoknya intinya udah ya saya lupa, pokoknya intinya di apply. Jadi style kita itu bisa apa namanya di apply ke tema-tema yang apa namanya yang ada seasonal lah gitu. Misalkan tahun baru, ya udah kita background, aku kan bikin background, temanya kan background, jadi background itu tempel di apa namanya mungkin banner atau poster atau greeting card untuk tahun baru, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan katakanlah ngikutin season gitu ya, kita punya style sendiri, misalkan ini waktunya 17 Agustus, ya udah gambar yang ada itu style kita itu yang misalkan maksudnya kayak saya misalkan abstrak, ya udah abstrak itu saya bikin warnanya tonnya merah, lalu di apa namanya dijadiin background untuk 17 Agustus atau apa atau yang lain gitu. Jadi tetap punya karakteristik dari yang udah kita proses pencarian tadi, baru di-apply ke tema. Itu kalau yang memang orang-orang yang ya kurang lebih kayak saya yang memang
maunya kayak gitu. Tapi kalau yang lebih general sebenarnya ya punya pilihan lebih banyak sih, dan itu ya tergantung kreativitas teman-teman gitu. Mau style ini boleh, style ini boleh. Yang penting sebenarnya karena bisa mengikuti keinginan pasar, keinginan orang lebih mudah. Jadi untuk menggambarnya pun nggak ada beban gitu. Nah kalau bagi saya yang penting tuh suka dulu. Jadi kita kalau suka dulu itu kembali lagi ke teori yang kembali ke kelima, yang kelima itu ya kita suka dulu. Jadi kalau kita suka mengerjainya tuh dengan ikhlas gitu. Jadi ya akhirnya berkarya jadi nggak ada beban, jadi konsisten, jadi istiqomah, dan ya ikhlas gitu. Jadi seneng ngerjainnya. Ketika kita seneng ngerjainnya, otomatis feedbacknya ke kita juga seneng, ya kebaikan juga gitu ya, kayak ibadah lah gitu. Jadi nah kira-kira begitu ya obrolan tentang bagaimana cara menentukan style. Sebenarnya bukan cara menentukan style, tapi lebih ke bagaimana cara proses kita berkarya sesuai dengan karakter kita masing-masing sampai kita menemukan titik nyaman dan kemudian mendapatkan dapat gitu visual yang seperti apa yang kita inginkan, yang memang kita nyaman membuatnya, sampai itu secara nggak langsung itu menjadi karakteristik kita. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke teman-teman, semoga video ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.